Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, pernahkah sedulur mendengar tentang wanita bau lawean? Bagaimanakah sejarah terjadinya wanita bau lawean itu? Dan pada perkembangannya saat ini, bau lawean ternyata tidak hanya diderita oleh seorang wanita, tetapi juga seorang laki-laki. Nah, bagaimana ceritanya bisa terjadi penderitaan dari bau lawean ini? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, sekitar tahun 1747, Sri Susuhunan Pakubuwono II pergi meminjam kuda untuk berperang di daerah Lawean, Solo kepada seorang saudagar batik di Solo. Ketika selesai berperang, maka kuda itu dikembalikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke tempat saudagar tadi. Namun sedulur, ternyata Sri Susuhunan Pakubuwono II ini terpikat dengan seorang gadis cantik yang merupakan saudagar batik itu tadi. Gadis cantik ini juga seorang pengrajin batik selain dia menjadi saudagar batik di Lawean, Solo. Begitu tertariknya Sri Susuhunan Pakubuwono II kepada gadis ini, maka beliau ingin mengajak gadis ini ke keraton Solo pada saat itu. Tepatnya di Keraton Kartasura. Namun gadis ini menolak. Sebagai seorang raja yang merasa punya kekuatan dan kekuasaan ditolak, maka yang terjadi adalah sakit hati, kecewa, memendam amarah. Lalu keluarlah kutukan bahwa semua gadis perawan yang ada di desa Lawean tidak akan pernah menikah. Bahkan kalau sampai menikah, maka pasangannya akan meninggal. Seseorang bisa lepas dari kutukan ini ketika melakukan pernikahan 7 kali. Jadi, kalau sudah menikah 7 kali, baru pernikahan selanjutnya akan aman. Nah, ini yang membuat warga Lawean sangat ketakutan, dan itu mensugesti semua wanita di Lawean sehingga banyak yang menjadi janda muda,
banyak yang tidak menikah, atau kalau orang Jawa bilang perawan kaset, karena tidak ada seorang pun yang berani menikahi gadis-gadis di Laweyan. Nah, inilah sumber cerita awal mengapa ada penyebutan kata gadis bau Laweyan. Sekarang kita kembali ke cerita yang sebenarnya terjadi, yang namanya akan saya samarkan, baik itu nama desa, baik itu nama kampung maupun nama orangnya. Bau Laweyan ini mempunyai tanda lahir di bahu kiri, baik itu berupa noktah hitam atau orang Jawa bilang toh, atau warna yang berbeda dari kulit sampingnya. Yang penting orang itu punya tanda lahir di bahu kiri. Di sebuah desa, sebut saja namanya desa Giri Sopo. Di sana lahir seorang wanita bernama Lastri. Lastri ini kembang desa. Banyak yang jatuh cinta karena kecantikannya. Banyak orang yang ingin meminang Lastri. Tetapi yang menjadi pertanyaan, pada pernikahan pertama, pas malam pertama, suaminya mati dicekik gendruwo. Jadi, Lastri tidak sempat menikmati malam pertamanya. Karena begitu menikah, malam pertama, suaminya mati dicekik gendruwo. Lalu, kesekian kalinya si Lastri ini disukai orang, dilamar. Kejadiannya sama. Yang melamar pada malam pertama akan mati dicekik gendruwo. Sampai pada suatu ketika ada ustadz yang bernama Usman mencintai Lastri, maka si Usman ini melamar Lastri. Walaupun Lastri sudah memberi tahu bahwa dia adalah bau Laweyan, namun si Usman ini siap menjadi korban. Ya, ketika malam pertama betul ada gendruwo yang muncul dari tanda lahir tadi. Dan ternyata tanda lahir tadi adalah tempat bersembunyinya gendruwo. Namun Usman yang sebagai santri, yang tidak hanya punya kemampuan tentang beragama tapi juga ilmu-ilmu kebatinan, maka dia bertarung menghadapi gendruwo tadi. Dan hasilnya gendruwo tadi dapat dikalahkan oleh Usman, sehingga pernikahan Usman dan Lastri berjalan langgeng.
Inilah cerita yang terjadi di kampung Girisobo sekitar tahun 1994. Jadi, legenda atau mitos yang terjadi 1745 ternyata masih terjadi juga di tahun 1994. Ini karena apa? Apakah sebuah legenda atau mitos itu diceritakan karena memang rasa dasar cinta atau melalui pengamatan leluhur kita, sehingga itu bisa nyata terjadi? Jadi, kalau menurut saya, bau lawean ini memang ada. Bahkan sampai sekarang pun ada, tapi bentuknya bertransformasi. Karena gini, saya sendiri sebagai pelaku spiritual modern yang masih mengacu kepada spiritual Jawa, mempercayai bahwa orang yang punya tanda lahir itu bisa dibaca di sebelah mananya. Karena tanda lahir itu sebetulnya adalah mengumpulnya unsur negatif dari tubuh manusia. Jadi misalnya tanda lahir itu ada di bahu kiri, maka orang itu akan malas menggunakan tangan kirinya. Tapi ketika orang itu marah, maka tangan kirinya yang akan berbahaya. Nah, itu secara spiritual modern sekarang. Kemudian, mati di sini diartikan bukan meninggal dunia, tapi bisa mati rezekinya, bisa mati keturunannya, bisa hancur keluarganya. Karena apa? Bau lawean ini akan menyedot energi melalui tanda negatif yang ada di tubuhnya tadi, menyedot energi lawan. Jadi sekuat apapun panjenengan akan disedot energinya. Sehingga panjenengan kalau tidak sering mengecas energi, merawat energi panjenengan, maka akan habis. Kalau habis maka sakit. Kalau sakit tentunya akan meninggal dunia. Nah, biasanya kalau orang yang disedot energinya, itu yang pertama kali tertutup adalah rezekinya. Jadi mencari rezeki itu sulit. Nah, bagaimana tanda-tanda orang yang menyedot energi kita, tidak saling mengisi energi dengan kita? Sangat mudah ketika kita menjumpai pasangan atau teman yang kalau kita ngobrol sebentar terasa capek, terasa malas, bahkan terasa kita itu emosi, itu artinya orang itu menyedot energi. Nah, kalau kita teruskan dalam waktu yang berkepanjangan, maka bukan hanya energi murni kita, tapi juga energi yang untuk kebutuhan otak dan kebutuhan raga itu ikut tersedot. Ketika energi untuk otak tersedot, maka yang terjadi otak penuh kemarahan dan emosi. Nah, ketika orang emosi, maka rezeki itu akan menjauh. Karena rezeki itu berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan pikiran. Jadi menurut saya, bau lawean itu juga masih terjadi di kalangan sekarang. Bukan hanya kalangan zaman dulu saja, tapi orang-orang modern juga terjadi. Cuma bentuknya berbeda. Atau lebih tepatnya bertransformasi menjadi orang yang punya
energi negatif tinggi. Nah, dari cerita tadi, Usman, seorang ustadz dan santri yang punya ilmu kebatinan tinggi, tentunya dia sering mengecas energinya dan punya daya tahan pikiran yang bagus, punya kecerdasan yang bagus, maka bisa mengalahkan genderuwo. Jadi kita melihatnya bukan karena saktinya bisa mengalahkan genderuwo, tapi tidak. Karena seorang santri, seorang ustadz itu biasanya lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia karena kedekatan dengan jiwanya dan lebih sering mengecas energi kebatinannya, maka bisa mengalahkan energi negatif yang ada dalam diri Lastri, sehingga bisa menyeimbangkan kembali, membuang energi negatif yang ada dalam diri pasangannya, sehingga pasangannya itu menjadi sempurna kembali. Nah, itu yang bisa diambil intisari dari cerita tadi. Jadi sedulur, sebetulnya bau lawen itu sekarang juga masih ada. Tinggal bagaimana panjenengan bisa menyikapinya. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Karena dukungan panjenengan sangat berarti untuk perkembangan channel ini, baik dengan like, subscribe, maupun komen. Semoga bermanfaat cerita yang saya berikan ini, walaupun sedikit, tapi bisa memberikan wawasan baru kepada panjenengan semua. Terima kasih, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.